Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, kepada pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja berada, ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa mendengarkan ceramah yaitu di sore hari ini, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semua, terutama ya kita semua yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Dan salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana kita nantikan syafaatnya di Yaumil Uzma ketika di padang mahsyar kelak, yang mana para nabi saat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pembahasan di sore hari ini yaitu kita akan bahas tentang atau berkaitan dengan pahala, ya, dengan berkaitan dengan pahala yang bisa setara dengan qiyamul lail secara penuh atau semalam penuh. Bagaimana cara kita bisa mendapatkannya? Dan kita tahu bahwasanya ada beberapa amalan, ya, yang bisa mendapatkan pahala qiyamul lail. Tentu di situ ada yang secara penuh yaitu satu malam penuh, ada yang ya sebagian malam. Karena kita tahu bahwasanya qiyamul lail, salat malam itu dikerjakan di sebagian malam, yaitu tepatnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan juga orang yang melakukan qiyamul lail juga bisa di awal malam, ya, seperti salat tarawih yang dikerjakan setelah salat isya. Dan salat tarawih ini juga bagian dari qiyamul lail, bagian dari salat malam. Adapun kalau salat tahajud, maka ini khusus, dia dikerjakan setelah tidur, ya. Kalau sebelum tidur itu termasuk salat malam, atau kalau di bulan Ramadan dikenal dengan salat tarawih. Dan berkaitan dengan salat witir juga seperti itu. Kalau salat witir maka lebih afdol dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir, dijadikan sebagai penutup salat, ya. Tapi kalau misalnya ingin dikerjakan sebelum tidur, habis salat isya langsung, maka boleh-boleh saja, tidak mengapa. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum bil laili witra, jadikanlah salat witir sebagai penutup salat malam. Ini dalam hadis yang sahih yang menunjukkan afdolnya untuk salat witir itu dilakukan sebagai penutup salat malam, ya, setelah bangun tidur tentunya, sebelum subuh. Akan tapi kalau seseorang mengerjakan witir sebelum tidur maka boleh-boleh saja, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, ya, ausani khalili, ya. Salah satunya adalah wa an utira qabla an anam, yaitu wasiat salah satunya adalah berwitir sebelum tidur. Artinya apa? Mengerjakan sholat witir sebelum tidur, dan bisa dilakukan setelah sholat isya, ya. Setelah sholat isya dia mengerjakan sholat ba'diyah 2 rakaat. Setelah itu langsung sholat witir, maka ini boleh-boleh saja karena waktunya dikerjakan sebelum tidur. Dan untuk pembahasan di sore hari ini, ya, sesuai dengan judul kita atau tema kita, yaitu berkaitan dengan sholat yang atau amalan yang pahalanya seperti qiyamul lail, baik secara penuh atau sebagian malam, ya. Disebutkan yang pertama adalah untuk sholat subuh. Sholat subuh, orang yang mengerjakan sholat subuh itu pahalanya seperti orang yang mengerjakan sholat malam semalam suntuk, ya, semalam penuh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya", barang siapa yang mengerjakan salat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, ya, maka ia, ini pahalanya, ya, pahalanya seperti seolah-olah seperti mengerjakan
sholat malam, yaitu separuh malam. Ya, separuh malam. Ini untuk sholat isya pahalanya. Nah, kemudian waman sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka pahalanya yaitu seolah-olah seperti sholat malam semalam suntuk. Ya, faka'an nama sholal lail kulluh. Ya, menunjukkan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat subuh ini luar biasa keutamaannya, yaitu seperti pahala orang yang mengerjakan qiyamul lail atau sholat malam semalam penuh. Siapa yang bisa mengerjakan sholat malam semalam penuh? Manusia tidak bisa mengerjakannya. Bahkan ketika kalaupun dia bisa, tentu akan memadaratkan bagi dirinya sendiri. Karena Nabi sendiri juga mengajarkan pada kita untuk mengerjakan sholat malam itu setelah bangun tidur. Jadi beliau sholat maghrib, kemudian sholat isya, ya. Nah, ketika itu beliau tidur di awal waktu, kemudian beliau di sepertiga malam terakhir atau pertengahan malam terakhir beliau baru bangun dan sholat malam. Ya, beliau tidur terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya seorang ingin mengerjakan sholat malam semalam suntuk, maka ini dibenci. Ya, dibenci karena menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari segi kebiasaan beliau, yaitu beliau mengerjakan setelah tidur. Tapi kalau dari segi pahala, ya, dari segi pahala orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka ia seperti atau pahalanya seperti orang yang mengerjakan sholat malam semalam penuh. Ya. Tapi yang kedua, atau yang berkaitan dengan sholat malam ini, kaitannya dengan sholat subuh, Hafan. Sholat subuh ini juga termasuk sholat yang susah dikerjakan oleh orang-orang munafik, termasuk sholat isya secara berjamaah. Mereka sangat kesusahan, sangat kesulitan untuk mengerjakannya, padahal pahalanya besar. Ya, pahalanya besar sudah kita sebutkan tadi. Tentang sulitnya untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh ini juga diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sholatu athqal alal munafikin." Ya, tidak ada sholat athqal alal munafikin yang itu lebih sulit, gitu, lebih berat untuk orang-orang munafik, yaitu berkaitan dengan sholat fajar, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ya, tidak ada yang lebih berat kecuali untuk sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Ya, kemudian walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwan. Kalau sekiranya mereka tahu di dalamnya atau keutamaan di dalamnya, maka ia akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Ya. Dalam riwayat yang lain, walau ya'lamuna ma fil atamah, sekiranya mereka mengetahui tentang keutamaan di dalam salat atamah, yaitu salat isya, was subuh dan salat subuh, la tauhuma walau habwan. Ya, niscaya dia akan mendatangi salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak. Ya. Ini tentang keutamaannya, ya, orang mengerjakan salat subuh dia mendapatkan pahala seperti salat malam semalam suntuk. Yang kedua yaitu mengerjakan salat tarawih, ya, salat tarawih atau salat malam di bulan Ramadan, yang mana bagaimana cara kita bisa mendapatkan pahala tersebut, ya, seperti salat malam semalam suntuk pahalanya. Ya. Caranya adalah pertama kita hendaknya berjamaah salatnya di masjid, kita berjamaah, yang tentunya untuk laki-laki, ya, dia berjamaah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita ikut sholat bersama imam sampai selesai sholat, ya, sampai selesai sholat. Tidak sekedar kita ikut 2 rakaat habis itu pulang, atau 4 rakaat habis itu pulang. Tidak, tapi kerjakanlah bersama imam sampai selesai. Baik itu yang ikut sholat berjamaah 8 rakaat, ya, atau totalnya adalah 11 rakaat, atau yang mungkin 13 rakaat, atau ada yang 23 rakaat, ya. Intinya dia mengerjakannya bersama imam sampai selesainya sholat imam. Nah, maka keutamaannya adalah dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat malam atau qiyamul lail semalam penuh. Ya, tentu luar biasa keutamaannya bagi orang yang mau mengerjakan akan hal ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ya, sebutkan sumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu, kata Abu Dzar radhiyallahu an, kami berpuasa bersama Nabi.
Falam yusalli bina hatta baqiya sab'un, dan beliau tidak salat bersama kami sampai malam ke 23 ya, 23 minas syahr hatta dhahaba thuluthul lail, sampai melewati sepertiga malam ya, sepertiga malam pertama atau sepertiga malam. Dan di dalamnya Nabi SAW ya, beliau mengerjakan salat ya berjamaah untuk salat tarawih. Dan Nabi SAW beliau bersabda di dalamnya, ini isi dari hadis ini adalah innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah ya. Barang siapa yang dia mengerjakan sholat tarawih, karena kaitannya dengan sholat malam di bulan Ramadan yang beliau mengerjakannya bersama Abu Dzar ya. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih bersama imam ya, sampai selesai, tapi hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya, yaitu qiyamul lailah, ditulis baginya pahalanya seperti pahala sholat malam semalam penuh ya, semalam penuh. Maka seperti ini keutamaan yang sangat besar sekali, sangat luar biasa ya, hendaknya kita kerjakan. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, ada tambahan innar rajula idza qama ma'al imam. Sesungguhnya seseorang, ar-rajul, seorang laki-laki, dia apabila sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah ma'al imam, bersama imam, hatta yansarifa, sampai yansarif itu sampai selesai ya, sampai selesai sholat imam, maka husibalahu baqiyata lailih, lailatihi, maka akan dihitung di sini pahalanya akan dihitung sampai sisa-sisa malam malam setelah itu. Artinya awalnya dia mengerjakan sholat tarawih ya, setelah itu dia tidur. Setelah sholat tarawih kadang kita selesai tidur, maka ketika kita tidur, kita selesai, itu seolah-olah kita dapat pahala terus ya, pahala seperti orang yang qiyamul lail sampai subuh ya, meskipun dalam keadaan kita dalam keadaan tidur ya. Ala kulli hal, ini pahala yang didapatkan ya oleh orang yang sholat malam tarawih ya, sholat tarawih bersama imam. Pahalanya seperti orang yang sholat malam semalam suntuk atau semalam penuh. Dan di sana ada amalan-amalan yang keutamanya juga besar, seperti orang yang sholat malam lalu dia membaca 100 ayat ya, dia membaca 100 ayat dalam sholat malamnya atau dalam membaca Al-Qur'annya, maka ini juga bisa mendapatkan pahala sholat malam, yaitu sepanjang malam ya, artinya satu malam. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bimi'ati ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat ya dalam satu malam itu, dia mungkin sholat malam ya, dia membaca 100 ayat ya, maka kutiba lahu kunutul lailah, maka akan ditulis padanya, yaitu pahala seperti sholat sepanjang malam ya, seperti sholat sepanjang malam. Kalau dia kerjakan setiap malam 100 ayat yang dia baca saat sholat malam, saat membaca Al-Quran, maka pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang malam ya, semalam suntuk. Begitu pula dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, ini berkaitan dengan hadis atau keutamaan orang yang mengamalkan, dia akan mendapatkan pahala seperti sholat malam. Meskipun pahalanya seberapa ya tidak semalam suntuk tentunya, tapi intinya seperti orang yang mengerjakan sholat malam ya. Di antaranya apa? Yaitu orang yang mengerjakan sholat isya. Orang yang mengerjakan sholat isya ini pahalanya seperti orang yang mengerjakan qiyamul lail setengah malam ya. Qiyamul lail setengah malam berarti dari pertengahan malam sampai subuh. Nah, ini jelas sangat lama sekali kalau dia kerjakan. Tapi dia tidak mengerjakan sholat malam, malah justru dapat pahala setengah atau separuh malam. Siapakah itu? Yaitu orang yang mengerjakan sholat isya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, man syahidal isya fi jama'atin, barang siapa yang dia ikut serta sholat isya berjamaah ya, sholat isya tapi berjamaah, faka'an nama
qama nisfal lail, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala yaitu seperti orang yang sholat malam separuh malam. Ini untuk yang mendapatkan pahala sebagian ya, sebagian malam di sholat malam. Begitu pula ada orang yang mengerjakan sholat atau amalan-amalan yang pahalanya dia mendapatkan seperti qiyamul lail, yaitu orang yang membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ya, 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat di 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah fi lailatin, di suatu malam, kafatah, maka hal itu mencukupi baginya. Ya, membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ya, itu seperti itu bisa mencukupi baginya. Mencukupi di sini maksudnya apa? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya, ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang makna ini. Ya, salah satunya adalah yakfi an qiyamil lail. Ya, yakfi an qiyamil lail, yaitu bisa mencukupi baginya dari sholat malam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang baca 2 ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah, maka pahalanya seperti qiyamul lail, ya, seperti sholat malam. Ya, tentu orang yang mengerjakan sholat malam kapan waktunya? Ya, setelah bangun tidur, ya, setelah untuk sholat tahajud, ya, itu sampai subuh. Ya. Itu. Meskipun ada yang memaknai dengan makna yang lain, cukup di sini adalah ada yang mengatakan cukup sebagai perlindungan dari godaan-godaan syaitan. Ada juga yang menyebutkan cukup sebagai perlindungan dari keburukan-keburukan. Ya, ala kulli hal satu sama lain maknanya bisa dibenarkan. Ya. Baik, pertanyaan pertama, apakah boleh sholat malam memegang mushaf dengan niat ya mengatamkan Al-Qur'an? Baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya kepada salah satu pemirsa ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita diberkahi oleh Allah ya. Apakah boleh? Maka jawabannya dirinci. Kalau misalnya kita banyak hafalan Al-Qur'an, ya, banyak hafalan Al-Qur'an, maka kita tetap dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa sholat malam maupun sholat wajib dengan hafalannya. Tidak pernah ada riwayat beliau dengan membaca ya mushaf, membaca mushaf. Ya. Tapi kalau misalnya tidak banyak hafalan atau dia punya hafalan, cuma yang akan dia baca nanti ingin selama 30 hari di bulan Ramadan, inginnya sampai 30 juz ya, 30 juz sampai khatam. Ya, tentu dia butuh dengan bacaan Al-Qur'an, butuh dengan mushaf. Nah, dan dia tidak punya hafalan 30 juz. Maka orang seperti ini boleh ya. Orang seperti ini boleh membaca mushaf sampai berjuz-juz untuk sholat malam. Tidak mengapa. Sebagaimana dalilnya adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah ya, bahwasanya anna Aisyah kanat taqra fil mushaf fatusalli fi Ramadan au ghairuhu. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ya ketika sholat mungkin sholat tarawih ya di bulan Ramadan, beliau taqra, membaca fil mushaf, membaca dengan mushaf. Nah, ini menunjukkan bolehnya membaca dengan mushaf. Fatusalli fi Ramadan, beliau mengerjakan sholat di waktu Ramadan atau di sholat yang lainnya di luar Ramadan. Mungkin sholat malam di luar Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan. Ya, dan riwayat ini sahih. Begitu pula dahulu Aisyah punya budak atau punya hamba sahaya yang bernama Zakwan. Zakwan ini mengimami Aisyah dan juga wanita yang lain. Ya, karena dia statusnya budak. Dan ternyata Zakwan ya, dia juga membaca dengan mushaf ketika sholat tarawih. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq dan sanadnya sahih ya. Riwayat yang lain Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf secara bersambung ya, bahwasanya Zakwan Abu Amr kanat Aisyah ya, dia termasuk
hamba sahaya, budaknya Aisyah, fakana ya ummuha wa man ma'aha fi Ramadan. Yang mana Zakwan dia mengimami Aisyah sebagai makmum dan juga mengimami para wanita yang lain fi Ramadan di bulan Ramadan. Fil mushaf, yaitu dengan menggunakan mushaf. Ya, sanad ini juga sahih. Ya, riwayat Imam Ibn Abi Syaibah, ya, dan juga disebutkan Imam Bukhari dalam Syarah Mu'allaq, menunjukkan bahasanya boleh ya membaca mushaf ketika sholat. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, jika kita sedang membaca Al-Quran lalu kita mendengar sahabat kita bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, sebaiknya kita berhenti mengucapkan yarhamukallah atau tidak? Jawabannya adalah kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Ya, ini ada dalilnya. Sebagaimana dahulu ada seorang sahabat yang dia bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian sahabat yang lain yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia mengatakan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Kemudian para sahabat mereka memukul-mukul pahanya. Itu ketika sholat. Ya, memukul pahanya isyarah agar sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami tidak menjawabnya. Ya, tidak menjawab ini. Akhirnya dia mengucapkan ucapan yang lain, tetap ternyata ditegur oleh sahabat yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ucapan yarhamukallah ketika sholat itu tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Tapi kalau ucapan alhamdulillah masih tetap disyariatkan. Ya, itu ada dalilnya. Maka kita mencukupkan dengan dalil yang sahih ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu berkaitan dengan nomor 2 tadi ya. Intinya kalau ketika sholat kita tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi kalau di luar sholat maka boleh dia mengucapkan yarhamukallah. Baik, kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang lain ya. Silahkan bertanya di materi kita ini ya. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan, yaitu kaitannya dengan amal soleh yang pahalanya seperti qiyamul lail, ya, pahalanya seperti sholat malam. Yang kita sebutkan tadi diantaranya kita membaca surah Al-Baqarah yang 2 ayat terakhir, ya, 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, maka ini pahalanya seperti orang yang mengerjakan sholat malam. Begitu pula ada yang lainnya, yaitu seperti orang yang berniat untuk mengerjakan sholat malam. Ya, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan sholat malam. Tapi benar-benar dia berniat gitu. Ternyata dia tidak bisa bangun malam karena ketiduran. Ya. Kalau dia tidak berniat maka tidak mendapatkan pahala tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man ata firashihi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, dia ingin tidur malam, wa huwa yanwi ayyakum, dan dia berniat ingin sholat malam seperti biasanya, karena kebiasaannya sholat malam, dia berniat, yusalli minal lail fa ghalabahun naum, ternyata ketika tidur dia tidak bangun-bangun, ngantuknya mengalahkan dari niat dia. Ya, sehingga sampai subuh dia baru bangun, hatta yusbih kutiba lahu manawa, maka pahalanya akan dicatat seperti apa yang dia niatkan. Ya, pahalanya seperti dia mengerjakan sholat malam. Ya, wa kana naumuhu shadaqatuhu, bahkan tidurnya itu bisa menjadi sedekah bagi dia. Ya, min rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Insyaallah ya. Tapi kalau orang yang ketika tidur malam dan dia biasa nggak sholat malam, dia juga nggak ada niat yang kuat untuk sholat malam, maka orang seperti ini nggak dapat pahala sholat malam tentunya. Ya, karena juga tidak terbiasa sholat malam. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, ketika sholat malam, saya sering merasa perut saya seperti ingin buang angin. Ya, saya berusaha tahan dan meneruskan bacaan, namun hal ini mengurangi kekhusyuan saya atau tidak? Ya, Allah Ta'ala alam, untuk sholat malam kan waktunya lama. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Misalnya dia mengerjakan jam 2 sampai subuh, atau jam 1 sampai subuh, ya, atau jam 2:30 sampai subuh. Kan waktunya lumayan lama. Ya, kalau misalnya
ada rasa buang angin, ya, Anda selesai mengerjakan 2 rakaat, kok terasa buang angin, ya silakan buang anginnya. Habis itu wudu dan sholat lagi. Kan mengerjakannya kan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Maka hal ini kalau misalnya dia menahan angin, ya, benar-benar dia tahan padahal ingin keluar, maka hukumnya bisa makruh. Artinya bisa mengurangi pahala sholat. Ya, tapi sah sholatnya, dia menahan kentut itu sah, tapi pahalanya berkurang. Adapun kalau memang Anda ketika sholat, tapi rasanya kayak mau kentut, kayak mau kentut. Nah, ibarat seperti itu, ragu-ragu terus. Ini mau kentut atau enggak ya? Enggak atau mau kentut. Maka tetap sholat. Tidak perlu dia tidak perlu dia batalkan sholatnya. Tetap dia lanjutkan karena ini termasuk keraguan-raguan atau ada was-was dari syaitan. Ya, ada was-was dari syaitan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seseorang yang dia sholat, lalu dia ragu-ragu apakah kentut atau enggak ya, kentut atau enggak ya. Dia belum yakin ingin kentut, dia masih ragu-ragu. Maka kata Nabi SAW, ya, tetap teruskan sholatnya hatta tasma sautan au yajidarihan. Engkau tetap sholat terus, lanjutkan sholat sampai benar-benar Anda mendapati bau atau mencium bau kentut atau mendengarkan suara kentut. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat kalau sudah ragu-ragu mau dibatalin atau enggak, maka teruskan aja sholat, ya. Enggak masalah Anda tetap menahannya, tapi kalau misalnya sudah yakin, nah ini beda lagi. Kalau sudah yakin, ini kayaknya sudah membesar gelembung di dalam perut ini, gelembung kentut maksudnya, ya. Kalau dia keluarkan pasti dia bersuara, pasti dia bau. Ya sudah, kalau seperti itu Anda batalkan dan Anda bisa sholat lagi dari awal, ya. Anda wudu lalu sholat lagi. Karena sholat malam ini waktunya lama, waktunya lapang. Maka silakan sholatlah secara khusyuk. Kalau terasa ingin kentut, ya silakan batalkan sholat dan sholat lagi gitu. Sampai waktu subuh, ya. Sholat malam sampai waktu subuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kajian di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada pemirsa sekalian di rumah maupun di mana saja berada. Ya, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.